Shalom, perkenalkan nama saya Marta Rianti Baino. Saya dari program studi PGSD semester 1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Merdeka Belajar berbasis kompetensi. Merdeka Belajar berbasis kompetensi adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada guru, siswa, dan institusi pendidikan untuk menentukan proses belajar yang relevan dan berpusat pada pencapaian kompetensi siswa. Fokusnya adalah pada penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan sikap sesuai kebutuhan zaman dengan tetap memperhatikan konteks lokal dan karakteristik individu peserta didik. 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian nasional diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. AKM mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa, sementara survei karakter memetakan nilai-nilai luhur yang dikembangkan dalam pendidikan. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang disederhanakan. Guru hanya perlu membuat RPP yang singkat, fleksibel, dan fokus pada inti pembelajaran sehingga lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi diperbaiki untuk memberikan lebih banyak fleksibel dan penerimaan siswa dengan tetap mengutamakan keadilan. Yang keempat, otonomi sekolah dan guru. Memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum, metode, serta bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakter lokal. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Yang pertama, landasan filosofis. Mengacu pada filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menentukan bahwa pendidikan harus memerdekakan potensi siswa agar menjadi manusia yang mandiri. Yang kedua, landasan yuridis terkait dengan berbagai peraturan dan kebijakan pendidikan di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, landasan sosiologis. Pendidikan harus relevan dan berkebutuhan dan menjawab tantangan globalisasi, teknologi, dan dunia kerja. Yang keempat, landasan psikologis. Memahami keberagaman karakter, minat, dan kemampuan siswa sebagai dasar pembelajaran yang personal dan adaptif. Yang kelima, landasan teknologis. Memanfaatkan teknologi sebagai media untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan efisien. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi: berorientasi pada hasil belajar, fokus pada pencapaian kompetensi baik kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Yang kedua, fleksibel dalam proses belajar. Siswa diberi kebebasan untuk belajar sesuai kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Materi pembelajaran relevan yang kehidupan nyata dan kebutuhan siswa. Yang keempat, penilaian otentik. Menggunakan metode asesmen yang menilai kemampuan siswa dalam situasi nyata seperti proyek, portofolio, atau studi kasus. Yang kelima, berpusat pada siswa. Siswa menjadi subjek aktif yang berproses pembelajaran, sementara guru bertindak sebagai fasilitator. Yang keenam, penguatan karakter dan keterampilan abad 21. Menanamkan nilai karakter seperti kerjasama, berpikir kritis, dan kreatif yang relevan dengan kebutuhan global. Yang ketujuh, berbasis teknologi dan inovasi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik pembelajaran.
Merdeka Belajar berbasis kompetensi adalah langkah strategis untuk menciptakan generasi muda yang mandiri, kreatif, dan kompeten dalam menghadapi tantangan global. Terima kasih.